Kemudian saya akan menjelaskan mengenai acara terumbu karang. Yang pertama, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu air dan suhu udara. Kemudian pH meter yang berfungsi untuk menentukan keasaman air laut. Kemudian refraktometer yang berfungsi untuk mengukur salinitas air laut. Kemudian kamera underwater yang berfungsi untuk mendokumentasikan terumbu karang yang kita amati. Kemudian spidol waterproof dan pensil yang berfungsi untuk membantu menulis saat di dalam air. Kemudian GPS yang berfungsi untuk menentukan suatu titik koordinat saat kita pengamatan. Kemudian snorkel set yang terdiri dari snorkel, masker, dan fin yang berfungsi untuk membantu saat kita berenang di dalam air laut. Kemudian botol 600 ml yang berfungsi untuk mengambil sampel air laut. Kemudian chronometer yang berfungsi untuk membantu membentangkan transek. Kemudian frame berukuran 58 x 44 yang berfungsi untuk membantu proses identifikasi terumbu karang. Kemudian lembar identifikasi jenis karang. Lembar identifikasi ini berfungsi untuk mempermudah saat melakukan identifikasi jenis-jenis karang apa saja yang terdapat di perairan tersebut. Kemudian alat tulis atau papan plastik yang berfungsi untuk menulis data-data yang diperlukan saat pengamatan di dalam air. Kemudian papan clipboard yang berfungsi untuk mempermudah saat pengambilan data atau mempermudah saat menulis data di dalam perairan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai metode LIT atau Line Intercept Transect. Nah, di sini line intercept transect hanya menggunakan garis transect atau rollmeter per stasiun dengan posisi sejajar garis pantai. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa di sebelah sini merupakan garis pantai dan saya akan memasang transect sepanjang 50 meter sejajar dengan garis pantai. Setelah melakukan penggelaran transect, kemudian dilakukan pengamatan waveform karang sepanjang garis transect tersebut. Nah, pengamatan waveform tersebut bisa menggunakan identitas karang atau identitas jenis karang. Setelah dilakukan pengamatan waveform, kita catat apa aja jenisnya di dalam data. Kemudian kita dokumentasikan. Setelah itu kita melakukan pengukuran suhu air. Di sini menggunakan termometer untuk pengukuran suhu air. Suhu air, termometer dicelupkan ke dalam air, ditunggu hingga 5 menit hingga angka di dalam termometer tidak berubah. Kemudian dicatat hasilnya. Setelah itu dilakukan pengukuran suhu udara, hanya diangin-anginkan di udara selama 5 menit hingga angka di dalam termometer tidak berubah. Setelah itu dilakukan pengambilan sampel air menggunakan 2 botol. Yang pertama untuk pengambilan sampel pH, kemudian yang kedua dilakukan untuk pengambilan sampel salinitas. Nah, untuk uji pH dan salinitas dilakukan di dalam laboratorium. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pengambilan data menggunakan metode UPT atau Underwater Photo Transect. Nah, di sini UPT sendiri itu merupakan pengambilan data di lapangan yang hanya berupa foto-foto bawah air yang dilakukan dengan pemotretan menggunakan kamera digital bawah air. Nah, di sini foto-foto hasil pemotretan tersebut dilakukan analisis menggunakan piranti lunak komputer untuk mendapatkan data-data kuantitatif. Nah, cara pengambilan foto karang itu dengan menggunakan plot dengan nomor ganjil. Jadi kita memplotkan dengan nomor ganjil dan genap. Nah, pada nomor ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya itu diambil di bagian sebelah kiri transect. Kemudian pada nomor genap 2, 4, 6 dan seterusnya itu di bagian kanan transect. Kemudian kita foto dan nanti kita analisis di lab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau cara kerja bagaimana saat pengukuran dalam acara
terumbu karang. Yang pertama saya akan melakukan metode PIT, yaitu Point Intercept Transect. Nah, Point Intercept Transect sendiri itu menggunakan roll meter atau menggunakan roll transect untuk mengukur atau mengidentifikasi adanya karang-karang di sekitar transect sendiri. Nah, yang pertama itu menentukan garis transect dengan pemasangan transect sejajar dengan garis pantai. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa di sebelah sini merupakan garis pantai, maka saya akan memasang garis transect sejajar dengan garis pantai. Seperti ini. Nah, garis transect yang saya tentukan itu sepanjang 20 meter dan kita selanjutnya melakukan penentuan titik-titik sepanjang 50 cm. Nah, kita asumsikan di sini 50 cm, 50 cm, 50 cm sebanyak 40 titik. Nah, pada saat itu kita sudah menentukan garis-garis di mana kita akan melakukan penelitian atau pengamatan. Kemudian setelah melakukan atau setelah pemberian tanda pada transect, kemudian kita melakukan pengamatan liveform yang ada di sekitar transect. Nah, kita amati apa saja terumbu karang yang ada di sepanjang garis transect dengan menggunakan identifikasi terumbu karang atau selanjutnya setelah kita menentukan semua titik dan sebanyak 40 titik, kita melakukan pengamatan liveform karang sepanjang garis transect. Nah, kita tulis apa saja jenis karang yang ada di sepanjang garis transect, kemudian didokumentasikan menggunakan kamera underwater. Setelah kita lakukan identifikasi dan dokumentasi, lalu kita tulis hasilnya apa. pH, sampel air diambil, kemudian ditaruh ke dalam wadah. Setelah itu pH meter diambil dan dicelupkan ke dalam larutan buffer agar pH-nya netral atau 7. Setelah itu pH meter dilap dan dicelupkan ke dalam sampel air untuk mengetahui pH yang telah diamati hingga angka-angkanya sudah tidak bergerak atau stabil. Kemudian dicatat. Untuk yang kedua, pengukuran salinitas. Yang pertama, sampel air diambil, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ambil refraktometer, alat ukur mengukur salinitas, kemudian dicelupkan ke dalam wadah sampel, terus kemudian diangkat dan dilihatkan ke, kemudian dilihat angka menunjukkan angka keberapa.